teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi, jumpa lagi dengan saya di channel Forensia Moi Boru Hotang. Hari ini saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat umat muslim di seluruh dunia. Tetap semangat, tetap jaga kebersihan hati, walaupun di tengah pandemi dan masalah-masalah yang sedang ada saat ini, kalian harus tetap semangat biar puasanya lancar sampai akhir ya. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Hidupin juga tombol loncengnya untuk dapat notifikasi dari saya. Maaf nih teman-teman ya, saya tidak bisa membuat video kemarin karena mati lampu. Kalau mati lampu di desa saya ini sinyal eksis juga hilang. Jadi udah 2 hari atau 3 hari ini mati lampu hidup gitu. Dan hari ini saya mau melanjutkan cerita saya yang ketiga. Part yang ketiga itu bagaimana seorang wanita atau perempuan hamil yang akan melahirkan dengan permasalahan panggul sempit. Itu part satunya udah, part 2-nya udah, ini part 3. Jadi anak saya kan 3 ya, jadi masing-masing ini mempunyai cerita masing-masing karena permasalahan pinggul sempit saya. Jadi saksikan terus ceritanya, jangan di skip ya, biar kalian bisa tahu pengalaman. Siapa tahu kalian ada yang sama pengalamannya dengan saya. Oke? Tapi jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Setelah 5 tahun anak saya yang kedua itu lahir ya, saya kan agak trauma dengan kejadian-kejadian saat bersalin gitu. Jadi 5 tahun itu saya belum berani memutuskan untuk punya anak lagi, dan saya takut, perasaan saya udahlah cukup 2 aja kayak gitu kan. Tapi suami saya itu pengen 1 lagi. Dari sejak anak saya yang kedua ini umur 2 tahun 3 tahun, dia itu pokoknya mohon-mohon 1 lagi anaknya minta 1 lagi kayak itu. Tapi saya belum berani, dan akhirnya setelah 5 tahun kami berdebat tuh ya, 1 lagi saya nggak mau, dia pokoknya 1 lagi gitu. Tapi daripada ada permasalahan yang lebih rumit lagi, jadi saya iakan, saya beranikan diri saya, oke lah, tapi 1 ini aja udah ya Pak, saya bilang iya. Jadi anak kami 3. Karena permasalahan panggul sempit saya itu pengen sekali, pokoknya yang ketiga ini harus lahir normal ya teman-teman. Pokoknya bagaimana caranya, pokoknya saya harus lahiran normal kayak gitu. Saya udah pernah dioperasi, saya takut dan trauma. Saya juga udah pernah melahirkan normal dibantu vakum, saya agak ngeri kayak gitu. Jadi pokoknya anak yang ketiga ini harus normal. Jadi saya teringat sama pesan dokter yang membantu persalinan anak saya yang kedua. Dia bilang bisa melahirkan normal seorang ibu yang punya permasalahan panggul sempit, tapi bayinya harus kecil. Jadi dengan kata-kata itu, saya berpegang dengan kata-kata si dokter ini teman-teman, saya itu makannya sedikit. Jadi saya nggak minum susu. Biasanya saya minum susu ibu hamil itu 1 gelas, ini cuma setengah gelas. Saya makan itu pokoknya takut-takut kayak gitu. Nah pokoknya makan itu saya rem biar bayi saya di dalam itu nggak gendut. Dan akhirnya sampailah masuk usia 5 bulan kehamilan, itu ada yang aneh teman-teman dalam perut saya itu. Kenapa di usia kandungan 5 bulan bayi saya itu bergeraknya luar biasa lincah, terus kayaknya tuh udah mau lahir aja kayak gitu. Dia udah nendang-nendang jalan lahir setiap malam. Saya heran, ini kenapa ya, ada bayi saya ini kok aneh, tidak seperti kehamilan yang pertama dan kedua. Setelah itu saya kan bilang sama suami saya, kenapa bayi ini kok aneh ya. Saya itu sering merasakan sakit di bagian ulu hati, sesak napas kayak gitu, karena kayaknya ada yang nendang, mungkin itu kakinya ya. Padahal di usia kehamilan 5 bulan, aturannya ke usia 5 bulan kehamilan itu dia tidak terlalu lincah seperti itu kan. Itu pengalaman yang kehamilan pertama dan kedua ya teman-teman. Jadi yang ini agak aneh, jadi setiap dia bergerak itu kencang sekali, terus suka bikin saya sesak nafas. Nah dari situ sampai menjelang
persalinan ya teman-teman hal itu terjadi. Jadi saya itu kalau dia bikin saya sesak napas itu saya udah keringet dingin kayak gitu. Terus akhirnya saya konsultasi ke dokter, katanya di USG sehat dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa, katanya kayak gitu. Tapi dia itu, dokternya itu bilang mudah-mudahan bisa. Kata mudah-mudahan itu nggak meyakinkan suami saya teman-teman. Jadi pas menjelang persalinan bulan ke-9 kandungan, suami saya bilang udah lama disesar aja lagi. Saya takut dong, luar biasa. Saya takutnya luar biasa. Saya gemeteran, saya nggak mau lagi operasi, saya takut. Saya itu sampai kayak gimana ya, kayak stres kayak gitu. Nah jadi suami saya tuh bilang, daripada nanti ada apa-apa sama mama, sama anakku juga, katanya kayak mana, apa nggak kasihan kayak gitu. Wah semualah pokoknya dirayu-rayu. Dan menjelang persalinan itu kan dibilang sama dokternya jadwal, akhirnya saya iakan dengan berat hati. Dan dibilang sama dokter kandungannya itu tanggal sekian bulan sekian harus datang ke sini, kita lakukan operasi sesar yang kedua kalinya. Di rumah itu teman-teman, dari saya ngepak baju bayi, baju-baju saya, baju suami saya itu saya diam saja, tidak ada ekspresi apa-apa, muka saya flat, cuman air mata saya itu netes, aduh ya ampun. Saya tuh sedih cuman nggak bisa ngomong kayak gitu. Nah saya tuh pengen ngomong, apa kalian itu nggak tahu sih perasaan seorang ibu tuh kalau disesar itu nggak enak kayak gitu. Nah sakitnya luar biasa. Memang dibilang orang enak kalian sesar, nggak normal, nggak bisa melahirkan normal sesar, itu luar biasa sakit. Sepanjang perjalanan 2,5 jam itu saya meneteskan air mata, nggak berhenti-henti. Akhirnya suami saya juga diam. Kami sepanjang perjalanan itu diam 1000 bahasa. Dalam hati saya berdoa seolah-olah saya itu menghantarkan nyawa saya sama malaikat pencabut nyawa. Aduh pokoknya ngeri. Dan akhirnya terjadilah operasi sesar yang kedua. Cuman kali ini teman-teman operasinya itu sesarnya bagian perut aja, operasi lokal ya. Dan itu disuntik di bagian pinggang. Dan operasinya ini teman-teman puji Tuhan berjalan lancar ya. Tapi ada perbedaan waktu operasi anak saya yang kedua itu, setelah operasi tidak boleh makan dan minum sebelum buang angin. Tetapi kalau yang ini, yang anak ketiga ini, setelah operasi itu disuruh keluar ruangan operasi, itu disuruh makan sebanyak-banyaknya dan minum sebanyak-banyaknya, makan yang enak. Aneh ya, tapi itulah kenyataannya. Jadi habis operasi itu saya makan yang banyak, minum yang banyak, makan yang enak-enak, saya makanin semua. Dan setelah itu sebelum operasi berjalan kan konsultasi dulu sama dokternya bagaimana. Terus suami saya pengen saya itu steril aja, tapi saya nggak mau. Saya pokoknya pengen anak keempat. Tapi suami saya itu takut terjadi sesuatu sama saya. Akhirnya kami di situ berdebat dengan dokternya. Ini anak saya yang ketiga. Halo bilang, namanya Teresia Fabita. Halo bilang, hilang dulu. Di depan dokternya kami berdebat teman-teman. Saya nggak mau di steril, dia mau banget di steril. Saya nggak mau terjadi apa-apa sama mama, katanya kayak gitu. Terus dokternya nggak mau teman-teman, katanya ibu masih terlalu muda untuk melakukan steril. Dan akhirnya dokter tidak mau menyetujui permintaan suami saya teman-teman. Tapi setelah persiapan operasi ini berjalan, suami saya itu tiba-tiba ngotot banget sama dokternya, pokoknya harus disteril. Mungkin dia punya feeling yang not good ya. Jadi dia maksa dokternya untuk melakukan steril itu. Jadi saya pasrah aja, karena itu permintaan dia, saya nggak bisa maksa. Saya juga takut kalau terjadi sesuatu sama saya.
Akhirnya semuanya berjalan dengan lancar, puji Tuhan, dan anak saya ketiga lahir dengan selamat. Saya itu mengalami suatu masalah sama persendian pinggang belakang saya, itu kayak copot kayak gitu. Nah, mungkin kalian juga punya pengalaman yang sama ya. Saya juga nggak tahu itu kenapa pinggang itu kayaknya nggak bersatu. Kalau jalan itu ketak 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 kayak gitu, teman-teman. Saya ngeri banget. Saya bilang sama suami saya, kenapa pinggang saya sakit ya? Karena namanya bapak-bapak ya, dia tidak mengalami sakit yang kita rasakan, ibu-ibu. Jadi dia bilang, gak apa-apa, itu biasa. Kayak gitu aja. Tetapi tetangga saya, teman-teman, dia punya permasalahan panggul yang sempit. Anaknya dua, dia dibilang sama bidannya, ibu ini punya panggul yang sempit, jadi agak susah melahirkan. Tapi ternyata selamat, teman-teman, 2 orang. Mungkin itu udah memang rezeki dia ya, teman-teman. Tapi kita jangan coba-coba. Di saat Anda sedang hamil, melahirkan, jangan coba-coba, bisanya itu seperti video-video yang saya bilang kemarin ya, video-video saya yang kemarin itu saya bilang, jangan remeh lah. Oke lah teman-teman, itu dia cerita pengalaman saya tentang seorang wanita yang mempunyai permasalahan panggul sempit. Bagaimana saat persalinannya. Uma dulu aku deh. Uma dulu, Uma lah. Makasih. Dan itulah pengalamannya teman-teman. Kalau kalian punya pengalaman yang sama, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga, saya doakan semoga semua ibu-ibu yang sedang hamil dimanapun berada sehat selalu, amin. Terima kasih yang udah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dadah.